Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Senangnya pemirsa, rasanya hari ini aku Feral Amartia bisa jumpa lagi dengan pemirsa di program yang selalu menemani pemirsa di bulan suci Ramadan menunggu waktu berbuka puasa, di mana lagi kalau bukan di program Anten-Anten Nunggu Buko. Dan pemirsa, tak terasa hari ini sudah memasuki puasa ke-14 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga pemirsa masih terjaga semangatnya untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, tentunya sampai akhir bulan suci Ramadan tahun ini. Dan pemirsa, tentunya cak biasa Anten-Anten Nunggu Buko akan menyajikan ceramah yang tentunya bermanfaat untuk pemirsa, dan kita akan membahas itu bersama ustadz-ustadz yang tentunya sudah tidak asing lagi, utamanya di seputaran kota Palembang ini. Tapi pemirsa, di awal segmen ini aku Feral Amartian ingat ke pemirsa jangan kemana-mana terlebih dahulu, nanti agak saksikan Anten-Anten sampai selesai, karena nanti akan ada kuis berhadiah beras rajo yang akan diberi kepada pemirsa yang bisa menjawab pertanyaan dari PAL TV. Dan pemirsa, tentunya acara Anten-Anten Nunggu Buko ini tidak akan meriah dan tidak akan seru terasanya kalau tidak didukung oleh sponsor yang tentunya membantu pelaksanaan acara ini. Untuk itu di awal segmen ini tidak ada salahnya ya kalau kami ucapkan terima kasih banyak untuk beras PT Blitang Panen Raya dan beras Raja. Juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk toko Karpet 129. Nah pemirsa, tentunya alhamdulillah untuk membahas tema yang akan kita bawakan hari ini, kita akan bersama dengan Ustadz yang tentunya sudah tidak asing lagi ya pemirsa. Tapi sebelum itu, ini belum aku kasih tahu ya tema kita hari ini. Baik pemirsa, tema kita hari ini adalah membangun kualitas manusia yang bertakwa. Mungkin kalau kita bicara soal takwa secara umum itu sudah cukup sering pemirsa, tapi membangun kualitas manusia yang bertakwa ini agak sedikit menarik untuk dibahas karena ada perbedaan sedikit. Dan untuk membahas tema itu kita sudah bersama dengan Ustadz Kiai Haji Saim Marhadan. Nah, ini assalamualaikum Ustadz Saim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, segaran hari ini putih-putih Ustadz ya? Alhamdulillah. Sengaja nih Ustadz ya. Menyaingi host ini Ustadz putih-putih. Baik, Ustadz Saim, tentunya untuk mengawali Anten-Anten edisi hari ini kita akan mendengarkan ceramah pengantar terlebih dahulu mengenai tema kita hari ini ialah membangun kualitas manusia yang bertakwa. Jadi untuk Ustadz Saim silakan untuk memberikan ceramah pengantarnya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang setiap saat menerima kucuran-kucuran iman Allah yang begitu banyak, yang tidak pernah ada batasnya. Wajarlah kalau kita selalu bersyukur dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Insya Allah inilah cikal bakal kita untuk mencapai nilai-nilai ketakwaan, nilai muttaqin. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita dikasih tema membangun manusia yang berkualitas, manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa. Tentunya ketakwaan ini salah satu hal yang didambakan, yang sangat didambakan, karena ini merupakan salah satu nilai tertinggi kualitas manusia ya. Di dalam Al-Quran pun banyak diceritakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah itu karena ketakwaannya. Nah, upaya-upaya untuk mencapai ketakwaan ini sudah digariskan Allah dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana cara kita untuk melaksanakannya, mewujudkannya, sehingga kita ini betul-betul menjadi manusia muttaqin. Salah satunya Allah misalnya perintahkan kita bertakwa. Kan dalam Al-Quran itu dinyatakan ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah perintahkan kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentunya untuk menjadi manusia yang berkualitas bertakwa ini di dalam Al-Quran pun juga Allah ceritakan. Misalnya dalam Al-Quran dia katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin. Allah perintahkan bersegeralah kamu
untuk mencapai ampunan Allah, surga yang Allah berikan seluas langit dan bumi. Ini Allah peruntukkan untuk orang yang bertakwa. Nah, membangun inilah yang tentunya ada pola-polanya. Bagaimana ciri manusia yang bertakwa itu? Ciri manusia yang bertakwa diceritakan dalam Al-Quran itu. Situ dinyatakan Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi itu ada beberapa hal untuk menjadi manusia yang berkualitas, yang bertakwa itu. Pertama, orang-orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi kalau bahasa anunya, kalau orang yang namanya munfik ya, orang yang suka menafkahkan hartanya, baik untuk keperluan ibadah, masjid, madrasah dan sebagainya, maupun membantu orang-orang yang dhaaf, orang-orang yang dhafa, orang-orang yang tidak punya kemampuan. Sehingga di bulan Ramadan ini kita diajarkan memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, terutama membantu mereka-mereka yang tidak punya, mereka-mereka yang duafa. Ya, makanya pada akhir Ramadan nanti kita diwajibkan mengeluarkan zakat, zakat fitrah. Ini membuktikan bahwa kita punya rasa toleran, punya kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena mereka ini sudah menjadi kewajiban orang-orang yang punya, orang yang berpunya, orang yang agnia untuk membantu mereka. Itu yang pertama. Kemudian alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi mereka memberikan nafkah itu baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Artinya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sedang ada duit maupun sedang buntu. Tapi dia masih pacak berinfak. Nah, itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kemudian wal kaziminal ghaiz. Nah ini yang agak susah yang kedua ini. Apa pengendalian diri. Oh. Pengendalian nafsu marah. Iya. Jadi orang nanya, Pak boleh tidak Pak marah bulan puasa? Boleh, ngapa tidak boleh? Kalau juga kira-kira nyakiti hati marah juga ada. Cuman di sana saya katakan pengendalian, ya, jangan lepas kontrol ya. Kaget kapan marah langsung banting ke cangkir, banting itu tidak boleh. Wal kaziminal ghaiz. Kemudian akhirnya jadi wal 'afina 'anil nas. Orang yang selalu buka diri untuk saling memaafkan. Kemudian yang keempat, apabila dia terlanjur melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji dan mungkar, maka dia segera ingat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar. Dan yang kelima, dia tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, inilah tentunya cikal bakal untuk menjadi manusia-manusia yang berkualitas menuju nilai ketakwaan itu. Baik. Masya Allah, pemirsa dan Ustadz Saim ini tentunya menambah pengetahuan baru lagi untuk kita mencapai ketakwaan tadi Ustadz ya, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Dan pemirsa juga Ustadz Saim, kita masih akan ngobrol lagi seputar tema kita hari ini. Tapi setelah jeda yang berikut ini, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di PAL TV. Ya. Makasih pemirsa, masih nyaksikan Antena Buko dan kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Ki Haji Saim Marhadan. Dan pemirsa, ini aku himbau kembali untuk pemirsa bagi yang ingin berdialog interaktif, bertanya seputar apapun, bisa hubungi di 0711 38 0022. Dan pemirsa, juga Ustadz Saim. Ustadz Saim ini mungkin membahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Saim tadi, Ustadz ya. Berkaitan dengan mengendalikan diri, ini yang paling sulit. Nah sebenarnya cara mengendalikan diri untuk menjaga ketakwaan tadi, siapa menurut Ustadz? Ya. Jadi itulah makanya dalam ajaran Islam itu kunci pertama tumbuh kembangkan sifat as-sabirin, sifat kesabaran. Sabar. Sabar itu yang kadang-kadang ngomongnya mudahnya sabar. Tapi penerapannya susah. Nah itulah kuncinya. Makanya kita puasa ini sebetulnya diajar untuk menjadi orang yang sabar. Kita tahan emosional kita. Nafsu makan kita tahan. Padahal makan depan kita ada, tapi tidak boleh.
lebih kurang 14 jam kita ini tidak makan, tidak minum, sabar kita. Nggak pempek sabar Ustaz. Nah, nyingok pempek sabar. Nak buka kayak mesti sabar-sabar gitu. Nggak boleh langsung dok, nggak boleh. Iya, kalau bisa malah sholat dulu Ustaz ya. Jadi makan tuh berangsur-angsur. Jangan ada istilah apa dendam itu. Balas dendam. Balas dendam. Nah, jadi makanlah sedikit. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Sholat baru makan lagi. Ini tuh kita diajar sabar ya. Di saat kita berpuasa ini betapa banyak hingar-bingar, kadang-kadang buat temperamen naik, emosi tinggi. Tapi inilah yang dinatakan dalam Al-Quran, kita harus memiliki sifat as-sabir, sifat kesabaran tadi. Ya. Kalau setelah bulan Ramadan ini Ustaz, setelah bulan pelatihan ini Ustaz, nah macam mana kita menjaga takwa tadi Ustaz? Nah itu kira-kira sama. Jadi Ramadan, Kuncinya itu, Ustaz, ya? iya. Sama, Jadi ya? Ramadan bisa dikatakan orang bulan pelatihan. Iya, Nah, Ustaz, bulan pelatihan. jadi selama Ramadan kita dibina suka berinfak, teruskan. Suka baca Al-Quran, teruskan. Jangan habis Ramadan Quran masuk lemari. Nggak baca-baca lagi, kapan ketemu Ramadan tahun depan tidak. Iya. Orang suka berinfak, bukan cuma Ramadan saja. Sesudah Ramadan seperti itu juga. Jangan ngapa kada berinfak lagi? Oh ya Ramadan habis, tidak apa itu. Nggak masak saya dulu Ustaz ya. Kemudian nilai-nilai kesabaran tadi, pengendalian diri. Ojo nggak boleh marah, ngapa puasa? Apa kira-kira sudah Ramadan kayak boleh marah? Tidak. Jadilah namanya kita. Harus sabar jadi. Harus sabar pengendalian. Baik. Sesaat kita jawab penelpon terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana? Sama Tato di Tanah Mas. Bapak Tato di Tanah Mas. Ya. Ya, betul. Silakan Bapak tanya dengan Ustaz Sain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, aku mau bertanya sekaligus dengan penjelasannya Pak Ustadz. Bagaimana kalau seseorang itu dengan mengatasnamakan agama menghalalkan segala macam cara? Nah, mungkin itu aja Pak Ustadz pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tato dari Tanah Mas tadi Ustaz. Nah, ini bertanya Cak Mano Ustaz, menghalalkan segala cara tapi mengatasnamakan agama. Baik Pak Tato, jadi dalam agama ini kan sudah jelas, di Islam ini kan sudah jelas. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Jadi tidak pacak nak mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jadi walaupun misalnya sudah jelas-jelas ini misalnya haram, mau dihalalkan, mengatasnamakan agama, tidak boleh. Sudah jelas ya boleh. Itu juga masuk ke Palembang macak-macak itu namanya. Iya. Itu namanya macak-macak, tidak boleh macak-macak. Kita ini punya landasannya, Al-Quran, hadis, ada kalau ijma'nya, ada. Jadi tidak bisa kita nak mengatakan ini halal, padahal jelas-jelas haram. Mengatasnamakan agama, dicari-cari dalilnya, tidak bisa. Ya. Nah oleh karena itu, jangan sekali-sekali menghalalkan yang haram, mengatasnamakan agama dengan mencari-cari dalil-dalil yang disamar-samarkan. Tidak boleh seperti itu. Iya. Sebenarnya saat ini saya katakan, Rasulullah katakan, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Jadi tidak boleh mengatasnamakan agama, menghalalkan sesuatu yang haram itu. Iya Ustaz, kalau kita berhadapan dengan uang seperti itu, cak mana kita menyikapinya Ustaz? Nah, kita punya konsekuensi ajaran agama kita kan. Bahwa misalnya ini halal, kita katakan halal. Ini haram, katakan haram. Kita sampaikan Ustaz ya. Sampaikan. Kalau teka Ustaz? Nah, kadang teka itu urusan dia. Oh. Kalau teka itu urusan dia. Itu. Yang penting kita mengingatkan Ustaz. Mengingatkan, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis shawab. Jadi Iya. kita ingatkan dengan cara yang sabar, kesabaran, dengan cara kebenaran itu. Baik, itu dia jawabannya Pak Tato. Jadi yang pasti tidak boleh dan alangkah baiknya kalau kita mengingatkan Ustaz ya. Ya. Tapi dengan cara-cara yang humanis tentunya Pak Tato. Nah, ini Pak saya mungkin menyambung lagi apa yang kita bahas tadi mengenai infak atau zakat tadi Ustaz. Nah, ini cak mana ini? jadi misalnya macam infak, toleransi kita kepada orang yang tidak punya, kepedulian kita kepada orang yang tidak punya, dan sebagainya. Nah inilah Ramadan mengajar kita seperti itu. Ya. Kita berpuasa, makan, terasa lapar, terasa haus. Nanti menjelang berbuka itu, boy, betapa senangnya kita. Iya benar Ustaz. Nyingok makan terasa senang. Lego Ustaz ya. Lego. Nah kira-kira orang yang tidak punya itu,
Kalau kita tunjuk makanan, woi betapa senangnya dia. Itulah digambarkan melalui ibadah puasa seperti itu. Makanya kita melakukan hal-hal yang semacam ini. Namun saya katakan tadi, jangan habis lebaran kakek, tidak lagi. Ngapa? Puasa habis Pak. Tidak, tetap. Boleh itu. Tidak seperti itu. Iya. Jadi kita sebenarnya kewajiban. Jadi nikmat harta yang Allah berikan pada kita itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Kalau misalnya zakat dia 2,5% harus keluarkan. Kalau dia berinfak harus keluarkan. Memang hukumnya sunnah kalau zakat. Apa namanya? Sodakoh, infak itu hukumnya sunnah. Tapi rasanya kita ini merupakan satu kewajiban membantu mereka yang tidak punya. Bagi yang punya tentunya. Kalau di bulan suci Ramadan ini banyak yang mungkin berinfak dan semacamnya, tapi kemudian diupload di sosial media dan semacamnya. Tangkapan Ustadz cak mano, tapi jangan dijawab Ustadz setelah yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di antena nunggu buku. Iya. Mirsa, makasih masih nyaksikan antena nunggu buko dan alhamdulillah kita masih bisa berdialog dengan Ustadz Saim tentunya. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan pembahasan kita mengenai meningkatkan kualitas takwa tadi. Dan pemirsa, jangan lupa di segmen ini nanti akan ada kuis dari Beras Rajo, bisa hubungi di 0711 38 0022. Beras Rajo, beras yang mudah didapat di pasar tradisional, supermarket, dan warung-warung di dekat rumah pemirsa. Ustadz Saim tadi mungkin jawab pertanyaan yang sempat terputus tadi. Cak mana Ustadz menanggapi orang-orang yang mungkin bersedekah tapi disiarkan di sosial media? Nah, sebetulnya memang ada dua alternatif yang disiarkan itu ya. Mungkin dalam rangka transparansi, sehingga jangan menimbulkan kecurigaan bagi yang lain. Tapi ini sifatnya kalau ada organisasi, misalnya Badan Amil Zakat ya, Badan Amil Zakat Nasional, apa dia kabupaten provinsi misalnya, dia membuat sesuatu misalnya bangun rumah atau misalnya dia bantu usaha kecil sebagai itu disiarkan itu dalam rangka transparansi. Jangan sampai ada yang bertanya, "Woi, duit zakat kami itu di mana?" Iya. Jadi itu bukannya nilai ya. Bukan, tapi dalam rangka untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa dana zakat yang diberikan misal dititipkan ke badan zakat itu seperti itu digunakan. Iya. Kemudian juga menarik empati dan simpati kepada orang-orang yang ingin berzakat. Jadi tidak main-main misalnya dana yang zakat dimasukkan di badan zakat itu misalnya memang digunakan seperti itu. Nah, jadi ada perlu. Tapi kalau misalkan individu misalnya aku misalnya, membangunkan misalnya rumah orang, itu nanti siarkan nggak rasanya nggak etis ya lagi hilang rasa nilai ta'ala. Jadi tergantung peruntukannya. Ya, tergantung peruntukan. Ya. Baik. Saya Saim dan juga pemirsa, tidak terasa kita ini akan masuki segmen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Dan kita akan masuki kurma, kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, pemirsa ini silakan hubungi di 0711 38 0022 untuk menjawab kuis yang sudah disiapkan. Tentunya hadiah ini dipersembahkan oleh beras PT Blitang Panen Raya dan Beras Raja. Baik, Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Halo? Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan Ilham di Tangkutakat. Bapak Ilham, silakan passwordnya apa Bapak? Beras Raja mantap kati tandingannya. Wah, luar biasa. Baik, pertanyaan untuk Bapak Ilham. Ini apa nama perusahaan produksi Beras Raja? A. PT Jalur Panen Raya atau B. PT Blitang Panen Raya? Jawabannya apa Bapak? Jawabannya B. PT Blitang Panen Raya. Wah, semangat dan Bapak ini. Selamat Bapak mendapatkan hadiah dari beras PT Blitang Panen Raya dan Beras Rajo. Hadiahnya adalah beras 10 kg ini dan juga akan ada 1 bal bihun raja ini. Selamat untuk Bapak Ilham sekali lagi. Hadiah ini dipersembahkan oleh beras PT Blitang Panen Raya dan Beras Raja. Baik. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, sekali lagi selamat untuk Bapak Ilham, hadiah.
Iya baik, hadiah bisa diambil di kantor PAL TV di hari Senin sampai dengan Sabtu, tentunya jam 9 sampai jam 4 atau di jam kerja ya Pak Ilham. Jadi jangan pula di hari libur ngambil hadiahnya Pak, berarti yang nerimanya oke, kata yang ngembiknya. Baik, jangan lupa juga bawa KTP sama fotokopi identitas. Baik, pemirsa masih kami tunggu lagi nih satu penelpon untuk mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh beras Raja. Nah ini beras Raja ini adalah beras yang mudah didapat di pasar-pasar tradisional, supermarket, dan warung-warung dekat rumah pemirsa. Tentunya juga kualitas dari beras Raja ini sudah terjamin dan tidak diragukan lagi. Baik. Iya, ini ada penelpon masuk. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Halo, Iya, halo. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? salam dengan Saiful Bari di Pelaju. Bapak Saiful Bahri di Pelaju. Baik Bapak, ini pertanyaannya Bapak ya. Apa tema nunggu buka kita hari ini? Yang pertama, A. Hikmah Ramadan dalam menghadapi COVID-19, atau B. Membangun kualitas manusia yang bertakwa. Jawabannya B, membangun kualitas manusia yang bertakwa. Baik, kami ucapkan selamat untuk Bapak Saiful Bahri mendapatkan hadiah dari Beras Raja, satu beras Raja Platinum 10 kg dan satu bal bihun beras Raja kemasan 220 gram. Hadiah ini tentunya dipersembahkan oleh beras PT Belitang Panen Raya dan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Bapak Ilham dan juga Bapak Saiful Bahri yang sudah menjawab kuis tadi, juga akan mendapatkan satu beras Raja Platinum 10 kg dan satu bal bihun beras Raja kemasan 220 gram. Tentunya hadiah ini dipersembahkan lagi-lagi oleh beras PT Belitang Panen Raya dan Beras Raja, beras yang mudah didapat di pasar-pasar tradisional, supermarket, dan warung-warung di dekat rumah pemirsa di mana berada. Baik, Ustadz, tentunya kita sudah memasuki di pengunjung segmen Nanti Nunggu Buku hari ini. Alangkah baiknya kalau kita memberikan kesimpulan kepada penonton juga, dan juga memberikan himbauan kepada penonton terkait tema kita hari ini. Silakan Ustaz. Baik, jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa hal membangun kualitas manusia yang bertakwa ini dari ayat-ayat Allah yang telah sampaikan, tentunya ini tidak hanya kita dapatkan melalui Ramadan saja, tapi mestinya kita continue kita lakukan. Tadi yang saya katakan tadi, jadi mulai kita misalnya berinfak, bersedekah tidak hanya di bulan Ramadan saja, kemudian kita mampu mengendalikan diri kita tidak hanya bulan di Ramadan saja, termasuk nanti kita memperbanyak istighfar itu. Ya. Jadi kalau kita punya dosa, kita yakin bahwa setiap kita manusia pasti punya dosa. Tapi kita sadar, kita segera ingat pada Allah, kita mohon ampunan pada Allah, tapi bukan hanya sekedar di saat Ramadan saja, tapi di luar Ramadan kita lebih banyak beristighfar. Rasulullah itu sudah dijamin Allah masuk surga. Ya, tapi beliau katakan hatta la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sehingga beliau itu saja dalam satu hari saja beristighfar pada Allah itu, mohon ampunan pada Allah itu 100 kali beristighfar. Nah, apalagi kita yang belum ada jaminan. Mestinya kita lebih banyak lagi ya. Nah, kemudian dari hal-hal yang demikian kalau sudah terlanjur kita melakukannya, kita mohon ampun kepada Allah, maka kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Jadi oleh karena itu kita ini berharap dari hasil Ramadan ini terus kita kontinukan setelah Ramadan itu. Baru kita insya Allah menjadi manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang takwa itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, makasih Ustaz Saim untuk himbauannya kepada pemirsa juga, dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton, dan juga menjawab pertanyaan dari hostnya ini tentunya. Terima kasih sekali lagi Ustaz Saim sudah hadir di studio PAL TV tentunya. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung segmen Ante Nunggu Buko untuk edisi hari ini, 14 Ramadan 1442 Hijriah. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Ante Nunggu Buko jam 4:45 waktu Indonesia Barat, tentunya cuma di PAL TV, memang punya kita. Tentunya di akhir segmen ini kami ucapkan terima kasih kembali untuk sponsor yang sudah mendukung kegiatan ini. Yalah, yang pertama beras PT Belitang Panen Raya dan Beras Raja, dan yang kedua kami ucapkan terima kasih untuk Toko Karpet 129. Akhirnya aku Feral Martia mewakili kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.